Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 65-66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad 'alimtumul ladzina 'tadaw minkum fis sabt wa laqad 'alimtumul ladzina 'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Wa maw'izatan lil muttaqin. Mengasarang. Wa laqad 'alimtumul ladzina 'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin. Walaqad, dan sungguh, alimtum, kalian telah mengetahui. Kalian di sini ya ma'syarul yahud, wahai bangsa Yahudi. Alladzina, orang-orang yang i'tadau, mereka melebihi batas, melanggar batas, berlebihan, minkum, di antara kalian, ini tidak semuanya, fis sabti, pada hari Sabtu, faqulna, lalu kami mengatakan lahum, kepada mereka, kunu, jadilah kalian qiradatan, kera-kera, khasi'in, yang hina. Faja'alnaha, maka kami menjadikan penduduk di kampung tersebut, karena di surat Al-A'raf disebutkan jelas was'alhum 'anil qaryah. Jadi haknya, kata Imam Ibnu Katsir, itu ke qaryah, menjadikan penduduk kampung tersebut nakalan, sebagai siksa, peringatan, lima baina yadaiha, kepada yang ada di depannya, kepada kaum yang ada di depannya, wa ma khalfaha, dan kaum yang ada di belakangnya.
baik dalam hal tempat sekelilingnya, yang di belakang berarti yang jauh, atau dalam hal waktu bagi kaum yang berikutnya atau kaum yang sebelumnya. Wa mau'izatan, dan sebagai nasihat atau pelajaran lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Menurut para ulama tafsir, ini terjadinya di zaman Nabi Daud alaihi salam. Maka dari itu di dalam Torah tidak disebutkan, karena tidak terjadi di zaman Nabi Musa. Torah kan turun ke Nabi Musa. Jadi belum kejadiannya di zaman Nabi Daud. Walau alam, apakah ada di dalam Zabur atau tidak, itu yang jadi rahasia mengapa ayatnya tidak wa'id. Kalau kemarin kan wa'id. Ingatlah ketika, ingatlah. Kalau di sini walaqad alimtum. Meski ini tidak tertulis dalam kitab Torah, tapi kalian sudah sama-sama tahu. Di surat Al-A'raf ayat 163 dijelaskan ini jenis pelanggaran hari Sabtunya itu. Dan hari Sabtu dalam syariat orang Yahudi itu seperti hari Jumat dalam syariat kita. Cuma larangan berdagangnya, larangan mencari rizkinya, mencari nafkahnya itu tidak ketika nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah. Kalau kita kan umat Islam, wa darul bai' itu apabila berkumandang adzan Jumatan. Kalau dalam sholat duhur mungkin bisa, ya, meski salah juga. Ketika adzan berkumandang sedang tanggung, ya, ada satu transaksi, misalkan ada satu pekerjaan, sholat duhurnya nanti menyusul. Kalau dalam sholat Jumat tidak bisa. Ketika ada adzan berkumandang, mau tidak mau tinggalkan. Baru nalika ketika beres sholat, faidha qudiyatis sholah fantashiru, silakan bekerja lagi. Jadi tidak ada toleransi. Dan itu yang jadi isyarat kata para ulama, ya, khususnya yang dari MUI, karena yang sudah melakukan fatwa MUI, adzan Jumat itu 1 kali. Tidak ada 2 kali, karena memang adzan itu 1 kali. Ya, tidak ada kan adzan di satu masjid. Contoh sekarang adzan duhur, udah beres begitu kemudian adzan lagi, ya, gelombang 2, adzan lagi gelombang 3, enggak ada. Karena sholat Jumat kaitannya dengan adzan dan adzan 1 kali, maka kata MUI dalam fatwanya bid'ah, ya, sholat Jumat bergelombang 1, 2 kali, 2 kali, 3 kali. Kalaupun mau diperbanyak tempatnya. Jadi daruratnya tidak dengan menambah gelombang sholat Jumat, tapi dengan memperbanyak, karena darurat, ya. Apakah di gedung, ya, meski sebetulnya di gedung tidak ada adzan di gedung kan, ya, atau di tempat-tempat terbuka. Nah, kalau syariat Sabtu dalam syariat Yahudi itu dari sejak terbit matahari Sabtu sampai terbenam matahari Sabtu tidak boleh ada aktivitas dagang sama sekali. Walau alam, ya, apakah ada pengecualian? Karena kalau orang Yahudi mau konsisten dengan syariat Sabtunya, semestinya kayak di hari Nyepi di Bali, bandara libur, ya, stasiun libur, pasar libur, harusnya begitu. Dan kok, maaf ya, sedikit terkesan sadis ya syariat tersebut. Ya, memang demikian. Syariat kepada orang Yahudi itu banyak yang memberatkan,
ya, sebagai bentuk hukuman bagi mereka, ya. Dan nanti juga ada di ayat-ayat yang lain, di antaranya makanan yang haram itu lebih banyak. Wa 'alal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum, yang asalnya halal jadi haram, termasuk ini syariat ini. Asalnya kan Yahudi itu disyariatkannya hari Jumat, sama kata Nabi SAW dalam hadis fadilah Jumat. Cuma mereka usul kagok cina Jumat, Sabtu saja, maka digeser ke Sabtu dan diberatkan. Nah, kita berdoa kepada Allah, la tahmil wa alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Kita berdoa agar tidak mendapatkan beban syariat yang berat seperti umat terdahulu. Makanya Sabtuannya, Jumatannya hanya idza nudiya lis-shalah yaumil jumu'ah, salat duhur, ya, beres gitu dagang lagi silakan. Nah, kalau orang Yahudi Sabtu itu dari pagi sampai maghrib tidak boleh dagang, tidak boleh bekerja, libur ya pokoknya. Ya. Duka ibu-ibunya libur masak, duka henteu. Nah, di surat Al-A'raf ayat 163 Allah menyebutkan was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Tanyakan kepada mereka, karena mereka pasti tahu tentang satu penduduk kampung yang tinggal di pinggir lautan. Idh ya'duna fis sab, ketika mereka melanggar larangan hari Sabtu. Idh ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syur'an, ketika datang ikan-ikan itu pada hari Sabtu syur'an, nembongan, memperlihatkan diri itu di pantai-pantai itu, di laut-laut dekat pantai. Wa yauma la yasbitun la ta'tihim, tapi kalau bukan hari Sabtu ikan itu mendadak enggak ada. Jadi ikan itu adanya hari Sabtu saja, datang ke pinggir laut itu. Tapi kalau bukan hari Sabtu enggak, harus ke tengah lautan seperti nelayan-nelayan di kita. Dan kata Allah, kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, itu sebetulnya ujian bagi mereka karena mereka fasik, ya. Jadi kata para ulama, kalau kita mengalami satu ujian seperti ini, jadi ketika waktu ibadah selalu saja ada gogoda itu berarti kita masih jadi orang fasik, ya. Misalkan pengajian malam Jumat, entahlah unggal malam Jumat ada saja tamu itu gitu, ada saja orderan itu berarti kita masih jadi orang fasik, diuji yang semacam itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah bagaimana kita memanage waktu. Apakah bikin poster di rumah tidak menerima tamu malam Jumat? Nah, kalau itu dibiasakan insya Allah. Jadi kalau kita mengamalkan satu amal kebaikan masih saja ada gogoda, ya, ujian cobaan, itu berarti kita masih fasik. Ini juga orang Yahudi yang hadiratal bahar ini begitu, entahlah tiap hari Sabtu kok ikan itu banyak. Ya, contoh orang yang baru belajar Jumatan, ya, misalkan artis yang mu'alaf, ya, mau Jumatan, mendadak tiap hari Jumat banyak job. Di luar hari Jumat biasa-biasa saja. Nah, itu godaan, ya. Atau bapak yang mau udah bertekad pokoknya tiap hari Jumat harus sodakoh, yang seminggu sekali mau sodakoh itu selalu aja godaan ada. Itu harus dilawan. Kalau bisa dilawan, nanti godaan itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, ini juga demikian, ya. Itu sebetulnya ujian dari Allah karena mereka orang-orang yang fasik. Apakah mereka bisa menghilangkan kefasikannya atau tidak? Menurut, ya, data sejarah Yahudi ini adanya di Teluk Ailah. Ailah itu sekarang namanya
Eilot ya. Saya semalam buka Google Map, itu kan di Teluk Aqobah. Jadi ini kan Pak ya, benua Afrika, ini benua Asia ya, benua Asianya Saudi Arabia kan, Jazirah Arab, ini benua Afrika Mesir. Itu kan ada semenanjung Sinai ya, yang ada di Al-Qur'an, wa turi sinin. Karena memang semenanjung Sinai itu gunung-gunung bebatuan ya, yang itu yang gunung diangkat kemarin itu wa turi sinin. Nah, semenanjung Sinai ini kan ada dua teluk. Teluk yang sebelah kanannya itu teluk Suez, yang nanti jadi terusan Suez itu ya, dimana orang Eropa kalau mau ke Asia nggak usah berkeliling ke Afrika, moncor saja itu lewat terusan Suez. Ada lagi Teluk Aqobah yang sebelah kirinya. Nah, Teluk Aqobah itu ada 4 negara ya, saya lihat di peta itu, Mesir dan Israel sebelah kiri dari penglihatan kita, dan sebelah kanannya itu Yordania dan Saudi Arabia ya. Saudi Arabia itu Tabuk itu dekat ke pantai ya. Nah, ini ada Teluk Eliot, Teluk Aqobah. Kalau kita lihat memang ini pantai yang sangat landai ya, yang tidak dalam ya. Mungkin kayak pasir putih di Pangandaran lah ya. Jadi dan itu tempat wisata ya. Mau yang Mesirnya, mau yang Israelnya, mau yang Yordanianya, termasuk yang Saudi Arabia itu yang Sharm el-Sheikh ya. Terkenal itu tempat-tempat wisata ya. Dan jadi bisa dimengerti kalau ikan-ikan itu kemudian datang menghampiri, kelihatan ya, di pantai karena pantainya cukup lautnya dangkal. Nah, di sini Allah menyebutkan mereka melanggar batas. Melanggar batasnya seperti apa? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi memang mereka tidak mencari ikan di hari Sabtu, cuma mereka pasang kail ya. Ada juga yang menyebutkan mereka bikin kolam dekat pantai itu, agar nanti ketika ikan banyak terbawa oleh ombak masuk kolam tersebut. Kalau Imam Ibnu Katsir menyebut ada juga yang bikin kail ya, atau naon umpan lah ya, jaring. Nah, jaring apung. Itu mereka pasangnya hari Sabtu pagi atau Jumat malam. Nanti diambilnya Sabtu malam. Jadi kalau mereka ditegur, kenapa kamu mencari ikan di hari Sabtu? Enggak. Ini kan masih malam Sabtu dan ini sudah malam Minggu. Sudah jelas ikan-ikan itu datangnya di hari Sabtu. Nah, inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ya, dengan mengutip salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tartakibu martakabal yahud. Janganlah kalian melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Yahud. Fatastahillu maharimallah, mereka berani menghalalkan yang diharamkan Allah, biadnal hiyat, dengan tipuan yang paling kecil sedikit pun ya. Hiyal itu haid. Tipuan itu ada yang halal, yang mubah ya, bukan wajib. Ada yang haram. Yang haram itu kalau yang halal jadi yang haram jadi halal, itu haram. Kalau yang untuk contoh ya di Al-Quran boleh, itu kita hailah itu ada di surat An-Nisa tentang ayat hijrah, bahwa orang-orang yang tidak hijrah karena mereka la yastati'una hailata wala yahtaduna sabila, itu dimaklum tidak berdosa. Apa la yastati'una hailah itu karena tidak mampu hailah, tidak mampu menipu orang kafir Quraisy. Itu kan menipu ya. Jadi susulumputan, sembunyi-sembunyi bagaimana caranya agar kemudian bisa melarikan diri dari Makkah hijrah ke
Madinah. Nah itu hailah yang seperti itu boleh ya, hailah menipu musuh agar kita selamat dari musuh, termasuk orang yang terpaksa berikrar kafir ya, kayak Ammar bin Yasir kan, wah udah dibunuh semua keluarganya, tinggallah dia. Kata Abu Jahal sapara kanca, kamu mau kafir atau tidak? Dia pun mengatakan, ya saya kafir kepada Nabi, saya kafir kepada Allah, saya beriman kepada Lata, Uzza dan seterusnya. Dia menangis lalu kabur. Nah itu orang yang mengatakan demikian karena hailah boleh ya, jadi dalam konteks hailah yang dihalalkan itu dalam rangka menyelamatkan diri dari ancaman orang-orang kafir. Tapi kalau hailah itu dibuat untuk menghalalkan yang haram, maka ini tidak bisa. Di antaranya ini yang dilakukan oleh orang Yahudi. Hati-hati. Sudah jelas itu aktivitas mencari ikan itu hari Sabtu, tapi mereka pinter pasangnya di malam Sabtu, diambilnya malam Minggu. Sudah jelas kan itu datangnya pastinya hari Sabtu, tapi mereka berhelat ya, berhailah. Itulah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Karena yang mereka lakukan itu, kata Imam Ibnu Katsir, adalah menyamarkan perbuatan haram dengan seolah-olah halal, maka kemudian siksaannya pun sejenis, menyamarkan wujud mereka yang seharusnya manusia menjadi kera. Kera itu kan, kata Imam Ibnu Katsir, hewan yang paling mirip dengan manusia. Jadi samar-samar jenisnya, siksaannya sama dengan jenis pelanggarannya. Kunu qiradatan khasiin. Dalam surat Al-A'raf itu dijelaskan ya. Sebelumnya itu banyak umat Yahudi yang masih lurus yang terus mengingatkan, sampai mereka yang mengingatkan diingatkan sama kaum yang lainnya, udahlah, udah jelas-jelas tuh mereka bandel, mereka kufur, biarkan saja. Tapi umat yang ini mengatakan mudah-mudahan saja ada yang ingat. Jadi wa idz qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yarji'un. Itu nanti jadi dalil amar ma'ruf nahi munkar itu boleh kita berhenti di satu titik yang kita sudah menyimpulkan, wah ini orang bandel, nggak usah diingatkan lagi. Angdar tahum amlam tungdirhum la yuminun. Tapi boleh juga menempuh jalan yang kedua, kayak umat Bani Israil yang solih, yang mengingatkan terus ashabus sabti ini, kamu jangan begitu, itu menipu syariat, nggak boleh. Udah jelas-jelas ikannya datangnya hari Sabtu, terus mengingatkan. Alasannya ya mudah-mudahan saja. Ya kata-kata orang sudah sasireun sabeunyereun aya saurang wae manu eling. Tapi ternyata yang mereka bandel dalam akhlak mereka, lalu kemudian kata Allah, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Di kalangan para mufassir salaf hanya Mujahid saja yang mengatakan bahwa kera di sini adalah kera mentalnya, wujudnya manusia tapi mentalnya mental kera. Imam Ibnu Katsir langsung membantahnya dan kata beliau ini tidak lumrah ya. Imam Mujahid itu murid Ibnu Abbas, tidak lumrah kok Imam Mujahid ya mengatakan berpendapat seperti itu, tidak memakai dohir ayat dan tidak memakai dohir riwayat. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyajikan riwayat yang banyak di sini dan beliau menyimpulkan bahwa balis sahih annahu ma'nawiyun suwariyun ya. Yang tepat ini yang jadi kera itu mereka kera secara mental dan secara fisik. Jadi betul-betul ini bangsa Bani Israil yang bandel di hari Sabtu ini betul-betul dijadikan kera. Dan di surat Al-Maidah disebutkan bukan hanya
ada yang dijadikan kera, bahkan juga ada yang dijadikan babi. Mal'anahullah wa ghadiba alaih wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Bahkan di hadis nanti tentang biawak, kata Rasul, kenapa Rasul tidak mau makan biawak? Bukan karena mengharamkan. Saya takut itu adalah umat dahulu yang dilaknat jadi biawak. Ya, jadi ini menunjukkan ada banyak umat terdahulu yang dilaknat jadi binatang. Tapi kemudian di hadis berikutnya Nabi mengatakan, saya diberikan wahyu bahwa kaum musikhat ajsaduhum, yang diubah fisik mereka itu tidak berketurunan. Ya, jadi kera Bani Israil yang dijadikan kera dalam kasus ini tidak berketurunan. Ya, jadi sudah terputus. Yang jadi babi, yang jadi biawak dan lain-lain juga tidak berketurunan. Jadi ini laknat yang khusus kepada mereka. Maka tidak bisa kita teliti ini kera yang sekarang mana yang turunan Bani Israil yang dulu. Udah nggak ada, itu udah terputus. Dan itu semua adalah siksa untuk dijadikan peringatan, juga pelajaran bagi kita orang-orang yang bertakwa. Pelajarannya apa? Ya, satu, tidak boleh kita berhailah untuk menghalalkan yang haram. Ya. Apapun dalilnya ini, terutama dalam masalah riba, dalam masalah transaksi yang haram, wah itu banyak modus-modusnya. Ya. Termasuk kemarin saya ditanya tentang paket lebaran, ternyata modusnya banyak. Ya. Saya jawab, kalau itu halal. Nah kalau ini mah jelas itu menipu. Cuma memang bungkusnya paket lebaran, arisan lebaran. Nah ini hati-hati ya. Yang begini-begini arisan-arisan juga memang tidak semua haram. Tapi kalau modusnya untuk ya menipu, nah itu hati-hati. Jangan kemudian tergiur. Apalagi yang sogok menyogok dan sebagainya, ya, yang alasannya baik di dunia PNS, di dunia non PNS, ya, alasannya demi anu, padahal nyatanya menghalalkan yang haram itu adalah sebuah perbuatan yang terkutuk. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.